Kita sudah tidak merasa kalau Allah dekat. Wong kita enggak ada kok. Berarti bahasa dekat, bahasa di depan, bahasa di luar, di dalam, awal, akhir lenyap sudah. Leres gini kita jali pada diri jenengan. Berarti keakuan jenengan sudah tiada. Yang saya tanyakan ini biasanya kebanyakan para ulama-ulama tasawuf sering menyebutkan Allah itu huwal awalu, huwal akhiru, wad dahiru wal batin. Nah, yang saya tanyakan tentang yang batin, kira-kira Allah itu nampak apa Gus? Apa nyata apa enggak? Karena ini terkait ada ayat lain, wa huwa ta'ala al-mutajalli idatihi bi ismihi batin. Dialah yang bertajalli kepada dirinya sendiri, berarti kan bukan saya sendiri yang bertajalli Gus. Mungkin perlu penjabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa proses dulu. Sebab yang di luar sana di YouTube mungkin bingung kalau langsung tajalli. Bahasa proses dulu di la ilaha illa anta. Kalau Allah itu awal akhir, Allah zahir, Allah batin. Bahasa proses ya di luar diri kita ini, di depan kita, entah di kanan, di kiri, di atas, di bawah, atau di dalam, di luar. Kita prosesnya lewat rasa, lewat imanul haq, iman yang benar, akan bisa mengatakan bahwasanya Allah itu dekat. Tapi ini masih ada dua loh Pak ya. Ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Bukan itu maksudnya liqo, ketemu, bukan. Kita mulai proses dari arah situ. Kita mulai proses dari Al-Anbiya ayat 87 itu. Karena apa? Karena kita itu syirik khafi itu masih melekat. Sehingga kita merasa dolim. Sehingga mengapa di situ disebut ya ayyatuhan nafsul mut, jiwa nafsu. Karena ruh ini belum suci. Nanti kalau sudah suci disebut ruh. Itu kan fi'il amar, irji'i, perintah toh. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Berarti manakala ini perintah, berarti keadaan ruhaniyah yang disebut jiwa, jiwa yang damai, itu posisi belum ketemu Allah. Seperti gini. Masuklah kau dalam masjid. Munculnya kalimat itu sebab kita ada di luar masjid. Kalau sudah ada di dalam masjid gak mungkin masuklah dalam masjid. Berhubung kita belum sampai ke tajalli, maka ada perintah. Otomatis melewati rodiyata mardiyah. Artinya ridho, ikhlas. Pelepasan ikhlas itu kita tidak boleh ada pengakuan. Seperti tukang parkir. Ikhlas melepaskan mobil diambil oleh orang yang memarkir. Gak mungkin yang namanya tukang parkir menggandoli mobilku iki. Gak mungkin. Mesti dia kasihkan, bahkan dia akan memberikan jalan untuk biar aman mobilnya lah gitu. Sama dengan itulah ikhlas. Jadi kalau kita sudah membiasakan atau mengasah fungsi la ilaha illa anta, maka otomatis kita sampai pada ilallah, pada illa ana.
Lah, itu maksudnya bukan ada dua. Kita sudah tidak merasa kalau Allah dekat. Wong kita enggak ada kok. Berarti bahasa dekat, bahasa di depan, bahasa di luar, di dalam, awal, akhir, lenyap sudah. Leres gini kita jali pada diri jenengan. Berarti keakuan jenengan sudah tiada. Itu proses, Pak. Sama kita waktu proses di la ilaha illallah masih kenal nama Tuhan kita, innallaha rabbi wa rabbukum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Apabila Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku, ya fa'budu mi'roto, bertemulah kau. Akhirnya kita mau naik, ini kan syariat tadi, la ilaha illallah, naik ke thariqah, la ilaha illahuwa, sifat kita mengenal Allah dalam konteks sifat. Naik lagi ke hakikat, thariqah mana? Sholat itu thariqah, Pak. Saya tidak bicara thariqah muktabaroh di luar, enggak. Thariqah jalan itu sholat termasuk thariqah. Ilmunya sholat disebut syariat. Lah, tujuannya sholat hakikat. Berarti kita wajib memahami maksud la ilaha illa anta, pengenalan kita terhadap Allah dari sisi zatnya. Dan anta berarti Allah sudah terasa dekat. Seiring berjalannya waktu, maka jenengan puncak, pada akhirnya pada puncak wahyu apa? Yang tidak bisa kami sebut tadi loh. Allah sudah enggak ada sebutan, huwa ya enggak, anta sudah tidak, tinggal ahad, ana. Itu berarti jenengan Allah bertajalli dalam diri jenengan, yaitu sudah otomatis. Kalau sudah di sini, inilah yang kumaksud jenengan ikut detik-detik kerohanian sampai iku sudah putus hubungan dengan selain Allah. Tapi maksudnya bukan jenengan iki ketemu Allah, bukan. Ini kan bahasa proses. Memang seperti itu. Sebetulnya di situ tidak ada dohir, tidak ada batin, tidak ada awal, tidak ada akhir. Wong nama Allah enggak ada kok. Awal kok ada, akhir ada, pun sudah tiada pun. Itu tadi Pak. Ketika meja ini sudah jenengan ambil, saya bisa menyebut apa? Kalau boleh saya dodeng Pak, wujudnya Allah kang sejati, tur yang dimaksud anak kang sejati, ya ini loh Pak. Kalau bahasa Quran laisa kamislihi, nah itu udah. Nggih, matur suwun. Wonten melih ada lagi? Tadi Gus Molason menjelaskan bahwa Allah itu secara wujud bahwa inilah. Berarti Allah itu tidak wujud dengan nyata, hanya dengan rasa. Pertanyaan saya begitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyata dalam hal wujud sesuai dengan pandangan kita. Kalau kita memandang wujud dari ainul basyariyah ini, gitu, ini toh, makhluk toh, makhluk. Tapi coba jenengan ainul basiroh jenengan yang buat melihat, ini wujud, tidak akan. Kalau ini sudah enggak wujud, maka hakul mubin. Nyatanya Allah, wujudnya Allah jengleh-jengleh dalam pandangan ini.
Sampai melihat nyatanya wujudnya Allah jangan pakai akal, jangan pakai ainul basyariyah, tapi pakailah ainul basyirah. Sehingga nyun sewu, pandangan orang syariat terkait masalah wujudnya Allah itu ditandai dengan wujudnya selain Allah. Dunia seisinya iku wujud, sebabnya sebab ada yang mewujudkan. Sehingga wujudnya dunia dijadikan dalil burhan atas wujudnya Allah. Sampai kapanpun Allah gak nyata. Kalau selain Allah masih karena kita memakai ainul basyariyah. Satu. Nomor dua, jikalau jenengan pengen wujudnya Allah iku nyata, maka hilangkanlah wujudnya selain Allah yang kita anggap wujud. Sehingga golongan ahli syuhud, para kekasih Allah itu menjadikan dalil burhan wujudnya Allah sebagai tanda ketidakwujudnya selain Allah. Masih bingung? Saya ulang. Para kekasih Allah itu pakai ainul basyirah dalam hal melihat wujud nyatanya Allah. Kalau wujud nyatanya Allah itu sudah jengleh, itu beliau jadikan sebagai burhan atau dalil atas ketidakwujudnya selain, sehingga ini sudah enggak wujud. Itu sebagai syarat. Apa mungkin perkara yang enggak wujud selain Allah bisa menyatakan melihat wujudnya yang wujud? Saya ulang ya. Apa mungkin perkara yang gak wujud aslinya? Kita kan gak wujud. Bahasa syariat kita wujud sebab diwujudkan yang berarti aslinya kita tidak. Saya akan dipaham Pak gini? Saya akan gini? Oke. Mungkin lihat sifat wajibnya Allah 20 terhadap nafsiyah. Pertama, wujud. Iku sifat wajib, wujud itu sifat wajib Allah apa makhluk? Allah nggih? Oke, kita makhluk apa Allah? Makhluk nggih? Oke, itu prosesnya. Berarti kita punya hak enggak wujud? Enggak punya. Hak wujud enggak punya. Wis, kalau toh sifat wujudnya, sifat wujud itu wujud jadi sifat wajibnya Allah. Lantas lawan katanya wujud berarti Adam itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Sehingga apakah mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Sebab sesungguhnya yang bisa melihat yang wujud itu sendiri. Inilah yang kumaksud bertemu itu di situ. Kalau kita masih merasa ada, ya, kemakhlukan diri kita, berarti kita belum bisa menyatakan nyatanya wujudnya Allah. Wis Gus tambah munyer aku. Deleh kupluk isik. Sampai tanggal bunyai wingking sampean. Memang kudu bingung dhisik, Pak. Jenengan kula wau mriki nggih bingung dhisik kok. Sebelum nyampe di sini nggih bingung. Mepe dibuka mboten saged. Terus ditembak masjid baru saged. Nggih, leren bingung muter-muter toh. Kita untuk menemukan wujud sejati ya kudu bingung dhisik. Harus bingung. Kopiah ya rada miring-miring titik ngoten lho. Wis ra apa-apa. Niku proses, Pak nggih. Proses. Terus pundi saged ditampi, Pak? Saged diterima?
Jadi kesimpulan ini Pak, kita tidak akan pernah tahu wujud nyatanya Allah. Padahal sejatinya yang wujud jenggleh itu hanya Allah. Manakala kita masih ada wujud selain Allah.